Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Senang kembali bertemu dalam doa pagi online hari ini CKI Pondok Daud. Kita percaya bahwa pertolongan yang kita alami hari-hari ini hanya berasal dari tempat yang maha tinggi yang menjadikan segalanya. Aku melayangkan mataku ke gunung, dari mana datang pertolongan itu? Tuhanlah penolongku, pencipta semesta. Takkan biarkan kakimu goyah. Tak terlelap sekejap, tak tertidur sedetik. Penjagamu Allah yang setia. Kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia. Janji-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Janji-Mu Tuhan mulia. Ku melayangkan mataku ke gunung, dari mana datang pertolongan itu? Tuhanlah penolongku, pencipta semesta. Takkan biarkan kakimu goyah. Tak terlelap sekejap, tak tertidur sedetik. Penjagamu Allah yang setia. Kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia. Janji-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Janji-Mu Tuhan mulia. Kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia. Janji-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Janji-Mu Tuhan mulia, mulia, mulia. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Bagi setiap kami yang terus kami alami hari-hari ini, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang lebih dari segalanya, bahkan janji-Mu kekal untuk selamanya. Terus kami pegang kebenaran firman-Mu untuk kami menapaki hari-hari ini bersama dengan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, pulihkanlah setiap kami Tuhan, lawatlah setiap kami Tuhan saat ini. Dimanapun kami berada, kami boleh mengalami lawatan-Mu. Kurabaya sikine dalam Kurabaya sikira sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah Tuhan dalam aliran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, kalau kami boleh mengalami hadirat-Mu, kami dipuaskan, kami dibebaskan, kami dikuatkan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu pagi ini lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami percaya lewat lidah bibir hamba-Mu ini, kami yang mendengar, kami diberkati dan dikuatkan senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GKI Pondok Daud. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan bagaimana Daud dalam pengurapan Tuhan, Daud berhasil di segala perjalanannya. 1 Samuel 18 ayat 14 berkata bahwa Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Daud berhasil di dalam perjalanannya bukan karena gagah kuat daripada Daud, bukan karena kehebatan Daud, tetapi karena Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memimpin kehidupan daripada Daud, sehingga Daud boleh berhasil di segala perjalanannya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam pengurapan Tuhan, maka kita dikendalikan oleh Tuhan. Hidup kita akan dipimpin oleh Dia, hidup kita akan disertai dan dilindungi oleh Tuhan, dan Tuhan senantiasa menjadikan hidup kita menjadi berhasil. Karena itulah kerinduan daripada Tuhan. Tuhan rindu setiap anak-anaknya kembali beroleh keindahan hidup bersama dengan Tuhan, mengalami kemuliaan bersama Tuhan. Bukankah untuk itu Yesus sudah rela mati buat kita, supaya kita memperoleh kemuliaan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kita beroleh kebahagiaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan menjadi motor penggerak di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir di dalam menghadapi kehidupan ini, karena Tuhan tidak pernah salah di dalam menentukan langkah hidup kita. Tuhan selalu punya solusi di dalam menyelesaikan setiap permasalahan kita. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan senantiasa punya cara untuk menolong kita. Nah, Daud diurapi oleh Tuhan ketika dia masih kanak-kanak. Artinya, sejak kanak-kanak Daud sudah hidup di dalam penyertaan Tuhan. Pada saat itu, Daud masih mengembalakan kambing domba. Daud masih belum diperhitungkan oleh keluarganya. Hal ini saya katakan demikian karena saat Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi daripada anak Isai, bukankah pada saat itu Daud tidak ada di rumah?
dia sedang mengembalakan kambing domba. Tetapi tidak ada seorang pun yang ingat akan Daud. Tidak ada seorang pun yang mempedulikan ketidakhadiran daripada Daud. Sampai Samuel bertanya kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita bisa memahami bahwa Daud termasuk anak yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Mungkin karena dia masih kecil atau hal-hal lain yang tidak disebutkan oleh Alkitab. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Daud luar biasa ketika dia berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Sekalipun dia masih kanak-kanak, dia sudah sanggup melawan Goliat yang saat itu sedang menantang bangsa Israel. Kedahsyatan Daud sangat luar biasa, sebab Daud hanya mengalahkan Goliat dengan batu umban. Daud tidak memakai baju perang, tetapi hanya dengan kesederhanaan dia. Karena dia masih kanak-kanak, dia hanya mengalahkan Goliat dengan batu umban. Kita tahu saudara, batu umban itu mengenai dahi daripada Goliat, pada bagian tubuh Goliat yang tidak tertutup oleh baju perang. Kita bisa bayangkan, kalau batu itu mengena pada baju perang atau kena tubuh daripada Goliat yang memakai baju perang, maka batu itu akan terpental kembali dan akan jatuh ke tanah, dan Goliat tidak akan mengalami kematian. Tetapi kita melihat bagaimana Allah bekerja luar biasa di dalam kehidupan Daud, sehingga batu umban itu bisa mengenai dahinya, bagian terkecil daripada tubuh Goliat yang tidak memakai baju perang. Nah, disinilah kemudian Goliat roboh, dan disitulah Daud bisa mengalahkan Goliat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita menghadapi hal yang sama. Kita sedang berhadapan dengan Goliat-Goliat kehidupan. Masalah-masalah kehidupan yang demikian menantang kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, atau itu masalah ekonomi, masalah hubungan keluarga, suami istri, orang tua anak, atau apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Adakah kita seperti Daud, kita menghadapi mereka hanya dengan nama Tuhan? Daud sangat luar biasa. Dia menghadapi semuanya itu hanya dengan nama Tuhan. Kita melihat Daud tidak siap memakai baju perang sekalipun dia diberi baju perang oleh Saul. Tetapi Daud kesulitan di dalam melangkah. Dia hanya mengandalkan nama Tuhan. Dia ambil batu umban itu dan dia kalahkan Goliat. Demikian juga dengan kita. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi kehidupan kita. Kita tidak punya baju perang, kita tidak punya tombak, kita tidak punya lembing, kita tidak punya pedang yang bisa kita andalkan untuk mengalahkan lawan kita, untuk memenangkan kita di dalam peperangan. Tetapi saudara, ingatlah, bersama Tuhan sesuatu yang dahsyat bisa terjadi. Apa yang saudara punya saat ini? Mungkin itu hal yang sangat sederhana yang saudara punya saat ini. Mungkin hal kecil, tetapi andalkanlah itu bersama dengan Tuhan. Carilah kehendak Tuhan dalam hidupmu, dan bersama Tuhan engkau akan menemukan batu-batu umban yang bisa mengalahkan engkau di dalam, yang bisa memenangkan engkau di dalam peperangan. Jangan pernah takut di dalam menghadapi kehidupan ini. Saat Tuhan beserta kita, tidak ada yang mustahil. Saat Tuhan menyertai kita,
perlindungan Tuhan itu menjadi nyata. Kita harus ingat bagaimana seorang janda miskin ketika dia harus membayar hutang daripada suaminya yang saat itu dia ditinggal mati oleh suaminya. Dan para penagih hutang itu sampai mengancam kalau janda ini tidak bisa membayar hutangnya, maka 2 anaknya akan dipekerjakan sebagai pekerja, sebagai budak belian. Tetapi kita melihat bagaimana karya Tuhan. Apa yang dipunya janda ini? Dia hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sedikit minyak dalam buli-buli itu Tuhan sanggup membuat janda ini bisa melunasi hutang-hutangnya. Karena ketika minyak itu dia tuang di tempayan yang masih kosong, maka minyak itu tidak pernah habis. Minyak itu akan terus mengalir sampai tempayan yang dimiliki oleh janda miskin ini habis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kau punya saat ini? Mungkin engkau hanya punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tetapi saudara percaya, dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Tuhan sanggup memberi makan 5.000 jiwa laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak, dan masih sisa 12 keranjang. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Mari saudara, kita belajar dari Daud. Kalau Tuhan sanggup menuntun Daud untuk mengalami hidup kemenangan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan menuntun hidup kita di dalam pengurapan Tuhan, akan menuntun kita untuk kita boleh meraih kemenangan. Mari saudara, kita pejamkan mata kita. Kita hampiri Tuhan secara pribadi. Apa yang menjadi permasalahan kita hari ini? Goliat-goliat apa yang sedang engkau hadapi? Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terulur kepadamu. Tangan-tangan yang sedang mencari pertolongan kepadamu Tuhan. Karena bagi kami, Engkau adalah penjunan kami. Engkau adalah penyelesai masalah kami. Karena itu Tuhan, buka mata rohani kami. Buka telinga rohani kami, untuk kami boleh mendengar kehendak-Mu, untuk kami boleh melihat apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajarkan kepada kami untuk menemukan batu-batu umban yang bisa mengalahkan Goliat. Kalau engkau sudah menuntun Daud mengalami kemenangan bersama dengan Goliat, maka kami percaya dengan iman kami, maka engkau pun akan menuntun kami mengalami kemenangan. Bersama-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tunjukkan Tuhan batu umban kami, sekalipun itu mungkin suatu yang sangat sederhana, yang kami miliki, yang kami punya, tapi kami percaya di bawah pengurapan-Mu Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi dan kami tidak akan gentar lagi di dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga kami hari ini, hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.